Sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Sehat. Bu Lenti, hari ini kita bincang-bincang. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya boleh berbincang dengan Bu Lenti berkaitan dengan persiapan ini ya, supervisi kita. Sekarang kita akan melakukan sesi praobservasi. Jadi pembicaraan kita paling tidak nanti akan mengarah kepada persiapan-persiapan yang nanti akan bersama-sama kita lakukan. Jadi tujuan supervisi sendiri itu sebetulnya apa itu? Untuk meningkatkan kompetensi guru dan performa dalam mengajar. Lalu untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu tercapai atau tidak. Ya, benar sekali Bu ya. Nanti kita akan bersama melihat itu supaya nanti betul-betul ketika pembelajaran apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Mudah ya Pak. Terima kasih Bu Lenti ya sekali lagi atas waktu yang sudah diluangkan untuk bercakap-cakap. Kita kurang lebih nanti sekitar 15 menit ya untuk percakapan ini untuk melihat seberapa sih atau apa saja yang harus kita siapkan atau yang sudah disiapkan untuk pembelajaran kita. Baik Pak. Bu Lenti, nanti untuk persiapan mengajar nanti kira-kira untuk kelas berapa itu? Untuk mata pelajaran apa? Saya itu untuk mengajarnya di kelas 7, lalu mata pelajarannya informatika Pak. Oke, informatika. Terus nanti kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya menjelaskan fungsi peramban web dan mesin telusur, itu yang pertama. Lalu yang kedua mengidentifikasi peramban web dan mesin telusur. Dan yang ketiga ini yang paling penting itu menggunakan peramban web dan mesin telusur untuk mencari informasi. Ini berkaitan masih seputar internet gitu ya? Ya benar sekali Pak. Jadi nanti kira-kira dalam strategi pembelajarannya kan kita harus melihat latar belakang murid kita itu seperti apa sih latar belakangnya? Latar belakang dari siswa murid yang ada di SMP Yosudarso itu sebagian itu ada yang sudah mengenal dan menggunakan internet, tetapi dari murid tersebut ada juga yang belum mengenal ataupun menggunakan internet karena mereka berasal dari daerah-daerah yang jangkauan internetnya masih agak sulit. Jadi masih ada beberapa yang mengalami kesulitan itu ya? Masih Pak. Jadi menghadapi situasi seperti itu strateginya gimana Bu? Supaya akhirnya nanti kan ada yang bisa nih, ada yang belum bisa gitu, strateginya gimana itu dalam pembelajaran? Oke, dalam pembelajaran strategi yang sudah saya siapkan itu saya akan menyiapkan presentasi terlebih dahulu berupa PowerPoint, lalu ada latihan terstruktur dengan mengoperasikan gadget ataupun komputer pada hari Jumat besok. Lalu saya ada pendampingan terhadap murid seperti itu apabila ada yang mengalami kendala, kesulitan, ya yang belum mengenal penggunaan peramban web itu saya akan dampingi. Berarti pertama-tama itu nanti akan menjelaskan dulu nih bagaimana penggunaannya, bagaimana cara memfungsikan gitu ya. Iya benar Pak. Nah setelah itu nanti baru ibu akan mencoba untuk mempraktekkan begitu. Iya. Terus kemudian metode yang dipakai nanti metode gimana? Metode yang akan saya gunakan yaitu tutor sebaya. Jadi tutor sebaya di mana murid yang tadi sudah mengenal penggunaan elektronik seperti gadget tadi atau smartphone itu bisa membantu temannya yang belum bisa. Jadi semacam ini Bu ya, memfasilitasi murid-murid kita yang sudah bisa untuk mengajari temannya ya belum bisa. Oke, sangat bagus sekali itu strateginya yang itu. Terus kemudian ada strategi apa lagi Bu yang melakukan proyek. Jadi nanti saya akan membagikan satu proyek di mana pencarian informasi yang lebih efektif dan efisien agar murid itu lebih cepat bagaimana proses pencariannya. Gitu. Jadi nanti akan ada proyek, misalkan dikasih kata kunci, terus kemudian murid disuruh mencari begitu Bu ya? Iya seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu. Jadi nanti anak-anak bisa bisa semakin paham ya karena langsung ke proyek. Ada strategi apa lagi Bu? Ada metode apa lagi yang ketiga itu mengembangkan latihan Pak. Jadi bukan hanya kita memberikan tugas lalu dibantu oleh teman, tapi murid tersebut itu mengembangkan bagaimana pembelajaran yang sudah
diajarkan sebelumnya gitu yang tadi saya ajarkan. Ya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, apakah bisa atau tidak. Jadi pada saat itu kita bisa melihat. Ini baik sekali Bu, nanti dalam pembicaraan kita ini juga mungkin kita bisa mengarah ke kira-kira kalau menurut Ibu melalui strategi metode ini capaiannya itu nanti bisa berapa persen itu, kalau menurut 100% kah atau ada ketercapaian itu, kira-kira kalau dikasih angka kira-kira nanti berapa persen gitu? 80%. 80%. Karena ini baru pertama, kita tidak tahu apakah murid yang baru pertama menggunakan itu langsung antusias atau tidak, kan kita belum bisa melihat. Tapi target saya 80% anak bisa. Terus kalau misalkan ini kan Ibu tadi mengatakan 80%, terus supaya bisa 100%, kira-kira nanti untuk langkah berikutnya itu apa? Supaya nanti bisa sampai 100%. Itu kan pada hari yang saya mengajarkan. Untuk mencapai 100%, itu kemungkinan saya akan memberikan tugas di mana memang tugas itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya diterkaitkan dengan pelajaran yang lain. Misalnya dia mencari informasi pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajaran IPA menggunakan materi yang saya ajarkan tadi. Dan mudah-mudahan bisa 100% Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu yang hal yang baik yang mungkin bisa kita laksanakan untuk pembelajaran kita. Ibu kira-kira nanti kan kita sudah sama-sama membicarakan nih peluang-peluang, strategi, metode, terus tingkat ketercapaian. Nah kira-kira nanti menurut Ibu kita akan melakukan ini kapan ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Tanggal 21 sepertinya saya mengajar kelas 7. Tanggal 21 ya? Oktober. Itu jam terakhir Pak. Jam berapa itu kira-kira ya? Jam 5.6 kayak mata pelajaran. Maksudnya jam 11? 11 atau berapa itu? Jam 11. Oke, jam 11-an ya. Oke, nanti kita akan coba fixkan ini tanggal hari Jumat tanggal 21 itu ya. Iya. Oke. Nanti mohon izin Ibu, nanti saya akan mencatat apa yang terjadi di pembelajaran kita. Karena kan memang kita dalam observasi ini kita mau sama-sama belajar supaya tadi yang menjadi tujuan kita ya performa kita sebagai pemimpin pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, terus strategi metodenya yang sudah kita rencanakan apakah sudah berjalan dengan baik. Terus kemudian nanti kita juga setelah observasi itu nanti kita mau ini Bu, kita mau ketemu lagi nih, kira-kira bisa atau tidak Ibu setelah kita kan sekarang pra observasi ini ya, kita membicarakan soal rencana kita. Terus nanti ke depannya kan kita mau observasi, terus nanti ada kegiatan pasca observasi. Nah kira-kira pasca observasi ini kita bisa lakukan kapan ya Ibu ya? Lebih baik setelah hari Jumat Pak, karena setelah hari Jumat Ibu ya? Hari Sabtu itu libur, hari Minggu masih libur. Hari Senin saja Pak, lebih cepat lebih baik. Hari Senin ya, Senin berarti tanggal 23 ya? Iya, 23 Oktober 3 Oktober 2020. Kira-kira jam berapa tuh kita punya waktu luang gitu? Jam 11. Jam 11-an ya? Oke, jam 11. Oke. Jadi mohon izin gue nanti selama pembelajaran saya akan berusaha untuk mencatat hal-hal yang memang perlu dicatat untuk pembelajaran kita. Oke Bu, demikian untuk percakapan pra-observasi kita. Terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama. Semoga apa yang sudah menjadi pembicaraan kita, strategi-strategi, tujuan pembelajaran, metode yang kita sama-sama tadi Ibu sampaikan bisa terlaksana besok hari Jumat tanggal 21 Oktober. Oke, terima kasih Bu Lenti atas kesempatan ini, atas waktunya sehingga kita bisa berbincang. Oke, Bu Lenti terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tam, selamat siang.